Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari sebuah turunan fungsi pada fungsi trigonometri. Ini masih melanjutkan materi kelas 11 turunan fungsi aljabar. Jadi beberapa sifat pada turunan fungsi ini masih digunakan pada turunan fungsi trigonometri. Ibu sedikit ulas kembali tentang konsep turunan fungsi. Konsep turunan ini erat kaitannya dengan masalah laju perubahan sebuah fungsi atau perubahan kecepatan suatu benda yang bergerak. Ya. Konsep turunan ini mulai dikembangkan pada abad ke-17 oleh Newton dan Leibniz. Newton menggunakannya untuk memecahkan masalah fisika dan astronomi, sementara Leibniz ini menggunakannya untuk memecahkan masalah-masalah geometri. Jadi jelas di sini ada manfaat turunan ini dalam kehidupan sehari-hari ya, jadi jangan khawatir. Baik, Ibu ingatkan kembali bagaimana dengan definisi dari turunan ya. Diberikan fungsi f(x) dan c ini adalah sebuah bilangan yang dimana dia anggota dari domain f ya. Maka turunan fungsi f ini di c dinyatakan dengan f aksen c ya, dan didefinisikan dengan f aksen c sama dengan limit dari h mendekati 0 dari fc ditambah h dikurangi fc per h. Mudah-mudahan masih ingat dengan definisi berikut ya. Asalkan nilai limit ini nilai limitnya harus ada. Baiklah, kali ini Ibu akan berikan contoh salah satu cara untuk mencari turunan sebuah fungsi trigonometri dengan menggunakan definisi. Ya, kita ambil saja fungsinya adalah sin x. Ya, kan trigonometri banyak ya, ada sin, ada cos, ada tangen, ada kotangen, ada sekan, ada kosekan ya. Ibu kasih contoh aja dulu yang sin. Ya, selebihnya kalian yang cari ya. Oke. Kita tuliskan dulu tadi definisi turunan itu kan f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 dari fx ditambah h dikurangi fx per h ya. Ini ada sedikit perbedaan dengan rumus yang tadi ya. Kalau tadi di sininya c ya, ketika ini dirubah jadi x ini tidak masalah ya. Namun di sini pun harus berubah jadi x. Yang ini pun harus berubah jadi x ya. Oke. Berikutnya kita tuliskan lagi limit h mendekati 0. Di sini ada tampak fx ditambah h. Ya, sementara kita hanya punya fx. Kalau begitu, kalau fx ditambah h berarti ini diganti dengan x ditambah h. Berarti sin x ditambah h. Dikurangi fx-nya yang ini ya, sin x per h. Oke. Selanjutnya, bagaimana cara mengerjakannya? Kita ingat dengan metode pengerjaan limit fungsi trigonometri ya. Awalnya kan kita harus substitusi. Ketika dia menghasilkan sebuah nilai, maka itulah nilai limitnya. Tetapi ketika kita substitusi hasilnya 0 per 0, maka kita lakukan cara yang lain ya. Dan ternyata ini ketika kita substitusi hanya sama dengan 0, maka ini menjadi bentuk 0 per 0. Jelas karena sin x dikurangi sin x itu 0, h-nya juga 0, jadi 0 per 0. Maka kita gunakan hubungan yang lain dengan rumus dengan merubah bentuk ya. Sin ini ya, sin x ditambah h dikurangi sin x. Kita punya hubungan sin a dikurangi sin b. Masih ingat? Rumusnya apa? 2 cos A ditambah B per 2 dikali sin A kurang B per 2, ya kan? Nah, gitu ya. Kita gunakan rumus yang ini untuk bisa menyelesaikan soal limit yang ini. Berarti ini adalah limit H mendekati 0. Berarti ini 2 cos. Oke, ini A-nya. Yang ini B-nya. Berarti ini bisa ditulis x ditambah h ditambah x ya kan per 2 dikali sin x ditambah h dikurangi x per 2 per h ya. Selanjutnya, karena di sini perkalian,
Nah, ya, jadi yang atas ini bisa ditulis seperti ini. 2 kali cos, ini kita sederhanakan menjadi 2x ditambah H per 2 dikali sin, gitu ya. Ini X-nya habis ya, jadi setengah H per H, gitu. Bisa dipahami ya? Oke. Nah, yang ini sebenarnya juga bisa dipilah-pilah menjadi limit. Khawatir lupa ya, dituliskan agak panjang, punten. Berarti ini, gitu ya, cos 2x ditambah H per 2 dikali limit H mendekati 0 dari sin setengah H per H. Nah, oke, sekarang kita ambil limitnya. Limit yang ini adalah 2. Ya, limit yang ini berapa? Oke, kita mulai substitusi ya, karena awal pengerjaan limit itu kan substitusi. Kita substitusi, H-nya menjadi 0, ini 0. Berarti ini tinggal cos 2x per 2, 2 dibagi 2, 1, berarti ini tinggal cos X. Cos X, kita tuliskan cos X saja. Limit yang ini masih ingat? Oke, betul. 1 per 2. Rumus yang lalu-lalu ya. Ini 2 dikali setengah, habis berarti ini sama dengan cos X. Gitu. Jadi, kalau begitu, berapakah turunan atau apakah turunan dari sin X? Maka ini turunannya adalah cos X. Gitu. Ya, bisa dipahami ya? Oke, berikut adalah beberapa rumus turunan fungsi trigonometri yang sudah jadi ya. Tetapi ini sebenarnya didapat dengan menggunakan cara yang tadi diajarkan oleh Ibu ya. Jadi silakan kalian pada akhirnya dihafalkan, tetapi ketika kalian lupa rumusnya, kalian kembali ke konsep awal dengan menggunakan definisi turunan ya. Jadi turunan dari sin itu adalah cos, turunan dari cos min sin, turunan tangen itu sekan kuadrat. Turunan kotangen itu adalah min kosekan kuadrat, turunan sekan itu adalah sekan X tangen X, turunan kosekan itu adalah min kosek kotan ya. Jadi kalau Ibu menghafalnya begini, sin cos, cos min sin, tangen sekan kuadrat, begitu. Ya. Nah, ada satu hal yang ingin Ibu sampaikan untuk memudahkan kalian untuk menghafal dari rumus turunan fungsi trigonometri ini ya. Coba kita lihat, kalau kita perhatikan polanya, kalau yang fungsinya di depannya kok, di sini kok, maka ini hasilnya negatif ya. Kalau kok negatif ya. Jadi kosekan negatif sin X ya. Kotan berarti negatif kosek ya. Ingat untuk mencari turunan dari kotan, kamu ingat turunan dari tangen. Tangen itu turunannya adalah sekan kuadrat X. Berarti kotan min ditambah tinggal kok lagi. Kosek gitu ya. Kotan min kosek kuadrat gitu. Turunan sekan tinggal sek tan gitu ya. Turunan kosek berarti ini perbedaannya hanya kok ya. Nah, oke. Berarti ini juga tinggal ditambahkan kok saja gitu ya. Jadi dihafalkannya mengikuti pola yang ada gitu biar mudah dicerna oleh otak kalian gitu ya. Oke, berikutnya kalau tadi kita mencari turunan fungsi dari sin X dengan menggunakan definisi turunan itu kan sama dengan cos X ya. Nah, sekarang permasalahannya bagaimana kalau ini di dekat X ini ada angkanya, misalnya 5X gitu ya. Dan di depan sin-nya ini ada angkanya juga, misalnya 3 sin 5X begitu. Oke, kita perumum saja. Di sini misalnya C dan di sini adalah A. Kita akan mencari turunan dari fungsi C sin AX ya. Dengan C dan A-nya ini adalah C dan A-nya ini adalah anggota bilangan real. Berarti ini boleh diganti dengan bilangan berapapun. Kita akan cari turunannya dengan menggunakan definisi. Oke ya. Tadi definisi turunannya adalah f aksen X sama dengan limit H mendekati 0
dari fx ditambah h dikurangi fx per h gitu ya. Berarti yang atas itu bisa ditulis kalau ini x tambah h berarti ini c sin a x ditambah h, hati-hati, jadi x yang ini yang diganti dengan x ditambah h ya, dikurangi fx-nya ada c sin ax. Nah, jangan lupa di sini harus ditulis limit. Oke, jangan lupa limit h mendekati 0 ya, per h. Gitu. Selanjutnya, di depan ada C, di sini ada C, juga berarti boleh keluar ya si C-nya. C berarti limit h mendekati 0, sin a x ditambah h dikurangi sin ax per h. Selanjutnya ini kita misalkan A, yang ini misalkan B, seperti tadi ya caranya. Kita tulis berarti C limit H mendekati 0. Nah, berarti ini 2 cos. Oke, terus A, X ditambah H, Ibu tuliskan begini saja. AH ya. Ditambah dengan AX ya. Jadi ini Ibu uraikan. Ibu kalikan ke dalam begini ya. Nah, gitu. Ya, jadi ini dibagi 2 dikali sin yang ini ya, AX ditambah AH dikurangi AX per 2 dibagi, jangan lupa dibagi berapa H yang ini ya. Berikutnya kita kerjakan seperti tadi, limit H mendekati 0. Yang ini boleh nggak dicoret ke sini? Enggak boleh. Kenapa? Karena beda alam ya. Ini mah di bawah kendali kos. Ini duanya di bawah kendali kos. Jadi tidak bisa dikalikan dengan 2 yang di luar ya. Tapi dia boleh keluar ke sini. Nah, ke sini, boleh ke sini. Kedua C, boleh ya. Oke. Berikutnya kita kerjakan yang ini menjadi cos ini AX ditambah AX 2AX tambah AH per 2 ya. Kasih kurung. Pernya kurang panjang. Dikali ini habis ya. Berarti ini sin setengah AH. Oke. Per H. Nah, Ibu pindahkan sih hanya ke sini karena ini kan perkalian. Boleh milik ini, boleh milik ini. Ya. Selanjutnya dikerjakan seperti biasa, berarti ini 2C dikali. Limit yang ini berapa? Limit yang ini. Substitusi saja. Ini kan jadi 0. 2AX per 2. Nah, ini baru boleh dicoret begitu. Ya, berarti ini tinggal cos AX. Gitu. Kali sin, ini kali limit yang ini berapa hasilnya? Setengah A. Ya, setengah A. Jadi, kita sederhanakan ini 2, berarti ini A dikali C dikali cos AX. Udah selesai. Jadi, kalau begitu, ini isinya ketika fx-nya adalah C kali sin AX, maka turunannya adalah A kali C cos AX gitu. Ya. Oke, sehingga dengan menggunakan cara yang sama seperti tadi, kita dapatkan rumus-rumus seperti ini. Ini nggak usah dihafal ya. Ibu bantu cara Ibu bantu cara menemukan polanya saja, gitu ya. Oke. Kalau tadi kalian mendapati bahwa C kali sin AX yang ini ya, diturunkan, itu kan hasilnya A C cos AX ya. Nah, Ibu bantu
memahaminya gitu ya. Kalian ingat turunan sin itu adalah cos ya. Nah, kalian cari turunan dalamnya ini. Kalau Ibu ini sebut karena dia di dalam pengaruh sin, Ibu sebutkan dia di dalam, ya dalam. Jadi kalian cari turunan dalam dari AX. Ya, turunan AX masih ingat? AX turunannya apa? Jadi kalau kita punya Y sama dengan AX, maka turunannya adalah A. Betul ya? Masih ingat? Oke, masih aljabar ya, ini aljabar ya, fungsi aljabar. Berarti ini turunannya A. Si A-nya pindah ke sini. Ya, berarti ini AC kali turunan sin itu cos. Tinggal ditulis lagi AX-nya. Nah, berikutnya. Kalau kita punya Y, C cos AX, maka turunannya ini boleh ditulis DY per DX. Ini terhadap variabel X kan ya, nggak apa-apa. Jadi, kalian cari turunan dalam AX, turunannya kan A, pindahkan ke depan ke sini jadi A. Ya, terus jadi AC kan ditulis. Terus turunan cos tadi kan min sin. Ya, tinggal ditulis ulang. Jadi min AC sin AX begitu. Turunan yang ini, turunan tangen itu adalah sekan kuadrat. Ini ditulis lagi, turunan dalamnya A, tinggal pindahkan ke sini jadi AC sekan kuadrat AX gitu. Turunan ini C kotan AX ya. Berarti ini turunan dalamnya A, pindahkan ke sini berarti AC, turunan kotan itu min kosek, ditulis ulang gitu. Ininya ditulis ulang lagi. Gitu ya. Turunan dari C sekan AX ya, cari turunan dalamnya A kan pindahkan ke depan, cari turunan sekan tadi apa? Sekan tangen ya. Nah, ini ditulis ulang lagi gitu. Jadi AC sekan AX tangen AX gitu ya. Nah, turunan C kosekan AX, cari turunan dalamnya yaitu A, pindahkan ke depan, turunan kosek itu tadi min kosek kotan, tinggal ditulis ulang ininya, tetap begitu. Begitu cara memahami rumus-rumus dari turunan trigonometri. Berikutnya nanti juga akan diberikan cara cepat ya, cara cepat memahami ya. Sebenarnya kamu tinggal memahami saja turunan sin itu adalah cos, turunan cos sin gitu ya, turunan tangen tadi sekan kuadrat, turunan kotangen itu adalah kosek kuadrat gitu ya. Dan negatif, turunan sekan itu adalah sektan, turunan kosek itu adalah min kosek kotan gitu. Ya. Nanti apapun bentuk fungsi trigonometri, nanti kamu bisa mencari turunannya dengan sangat sederhana sekali. Oke, sekarang Ibu coba bantu kembali bagaimana cara menentukan turunan-turunan dari fungsi trigonometri ya. Jadi sekali lagi kamu cukup mengingat turunan-turunan dasar. Turunan sin itu cos, turunan cos itu min sin, turunan tangen itu sekan kuadrat dan sebagainya gitu ya. Selebihnya kita gunakan cara cepat gitu ya. Nah, contoh seperti ini. Y sama dengan sin AX ditambah B. Maka turunannya adalah ya. Kamu cari turunan dalamnya. Turunan yang ini kan variabelnya X ya. Ini kan diturunkan terhadap X. Maka kamu ingatkan misalnya kalau kalian punya fungsi AX ditambah B, maka kan ini turunannya adalah A. Ya, turunan AX adalah A, turunan B ini adalah konstanta, berarti 0 kan ya, A ditambah 0 kan A. Ya. Nah, kalau turunan ini adalah A, maka kamu pindahkan ini ke depan, ke sini. Tuh, ke sini. Selanjutnya, kamu ingat turunan sin itu adalah cos, tinggal dikali cos. Ininya mah tetap ditulisnya seperti yang ini, gitu. Ya, coba kita lihat yang ini. Turunan AX ditambah B, tadi kan A, pindahkan ke depan. Nah, ke sini. Turunan cos, min sin kan ya, ditulis ulang yang ininya. Tuh, gitu. Sekarang, turunan tangan AX tambah B, turunan dalamnya berarti A, pindahkan ke depan. Turunan tangan tadi sekan kuadrat, tulis ulang yang ini gitu. Turunan kotan, kosek kuadrat. Turunan dalamnya A. Ini jangan lupa min ya.
Turunan kotan itu min kosek kuadrat. Ini ditulis ulang seperti ini. Tuh gitu. Turunan sekan. Nah, sektan. Ininya ditulis ulang. Nah, turunan dalamnya A pindahkan ke depan begitu. Ya. Oke, terakhir. Turunan kosek. Tadi min kosek kotan. Ininya ditulis ulang. Nah, turunan dalamnya A, tulis ulang di depan. Begitu. Itu cara gampangnya. Oke ya. Coba kita latihan nih sedikit. Nah, pada turunan fungsi trigonometri itu juga berlaku sifat penjumlahan ya. Jadi turunan sin 6x tambah cos 6x, berarti kamu cari turunan sin 6x dan turunan cos 6x. Berarti ini f aksen x, sin 6x. Cari turunan 6x, 6. Turunan sin, cos. Ditulis ulang gitu. Ditambah turunan cos, sin ya. Tulis ulang ininya. Turunan dalamnya 6, pindahkan ke depan begitu. Yang ini gx. Turunan 3x pangkat 4 berarti kan 3 kali 4, 12. Pangkatnya dikurangi 1. Masih ingat? Oke. Ditambah turunan sin, cos. Tulis ulang ininya 2x ya. Turunan dalam yang ini adalah 2, pindahkan ke depan. Ditambah turunan cos, min sin kan ya. Min sin berarti yang ini harus dirubah. Nah, gitu. Jadi min gitu, min sin 3x turunan 3x 3 pindah ke depan. Bisa. Lanjut. Hx. Nah, turunan tangan tadi apa? Sekan kuadrat 5x ditulis ulang yang ininya. Turunan 5x 5 pindah ke depan gitu. Ya, turunan sekan tadi apa? Turunan sekan masih ingat? Sektan kan begitu. Tinggal ditulis ulang yang ini. 2x, 2x. Turunan 2x-nya pindah ke sini. Nah, gitu. Sekarang yang ini. F aksen X. Turunan tangan tadi sekan kuadrat. Ditulis ulang yang ininya. 3x ditambah 2. Ya, turunan dalamnya jangan lupa 3x tambah 2 turunannya 3. Lanjut. Turunan sekan tadi apa? Turunan sekan apa tadi? Sektan. Sebentar. Sektan. Ditulis ulang yang ininya. 5 min 4x. Yang ini juga ditulis 5 min 4x. Nah, sekarang cari turunan dalamnya. Turunan 5, 0. Turunan min 4x, min 4. Ya. Turunan ini. Sebentar sayang. Turunan yang ini berarti T aksen X. Ya, berarti turunan cos. Min sin. Min kali min. Jangan lupa positif jadi sin. Gitu ya. Terus ditulis ulang 6 min 3x kuadrat. Di sini ditulis 5 ya. Jadi positif karena turunan cos itu min sin. Min kali min yang ini jadi positif di sininya ya. Nah, sekarang 5. Turunan dalam yang ini masih ingat? Ini turunannya 0. Turunan ini min 6x. Berarti ini kan min 6x. Dikalikan dengan ini ya. Jadi Ibu kasih kurung. Gitu ya. Jadi ini hasilnya min 30x kali sin 6 min 3x kuadrat. Begitu. Mudah? Oke. Baik, demikian yang bisa Ibu berikan untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Hatur nuhun, jazakallahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.